karena mereka tertarik, karena mereka mempunyai hasrat gitu, mempunyai keinginan, penasaran, "Ini produk apa sih?" Gitu. Nah, di luar kebutuhan tersebut, otomatis kita me mengasumsi mengan menge apa sih, Neng? Asumsikan gitu, kita menarik kesimpulan, bahwa selain kebutuhan, ada hal lain di luar nalar, di luar alam bawah sadar gitu yang menggerakkan mereka untuk membeli produk kita. Yang pertama, itu karena memang, kemampuan berpikir manusia itu sudah disetting dari sananya atau dari secara fitrahnya gitu, untuk, memutuskan sesuatu itu secara terburu-buru, memutuskan sesuatu itu, secara impulsif. Misalkan kita kan lagi di swalayan misalnya, eee kita lihat ada snack A sama snack B. Aku ingatnya snack karena aku doyan makan kali ya. Kita misalnya ada snack A sama snack B. Aduh, yang mana ya? Ah, saya mah yang ini aja gitu. Nah, itu karena memang, otak kita tuh sudah di-setting gitu untuk, cepet-cepet ngambil keputusan. Makanya ketika, kita sebagai seller gitu atau sebagai sales gitu, kita harus mampu menggiring menggiring si calon konsumen itu untuk memutuskan secara cepat, beli, beli atau enggak produk kita. Makanya di teknik closing ada yang teknik ya gitu, pokoknya orang itu harus ya terus gitu, atau, teknik ketika di mana, order hari ini, terbatas hari ini. Nah itu mengarahkan si konsumen supaya cepat membeli gitu. Memberikan keputusan dia cepat-cepat beli. Nah, yang kedua, si apa, manusia itu lebih cepat memproses gambar ketimbang teks. Itu alasan kenapa orang tertarik cepat-cepat beli produk kita itu, karena dia dia lebih seneng gambar gitu. Eee, Pernah nggak ngelihat, iklan es krim? Ikan es krim gitu kan, kok kayaknya enak banget gitu, atau iklan Indomie aja, atau iklan apa, hotel gitu kan, kayaknya kita nggak ngelihat lokasinya di mana dulu, tapi kita ngelihat view-nya dulu gitu. Nah itu kenapa, eee, manusia lah ya, kenapa calon konsumen itu, secara psikologis tertarik akan satu produk. Nah yang ketiga, kita akan lebih tertarik terhadap warna. Otak kita akan, lebih mampu menyensor warna ketimbang teks. Nah, dari situ banyak kan, kemasan-kemasan produk yang genjreng gitu, atau kemasan-kemasan produk yang memang disetting gelap, kayak rempah perawan, wedang lelaki itu kan, ratus bakar yang refill itu disetting gelap karena bukan apa-apa, warna itu ada karakter, ada ciri khas dari si warna tersebut gitu. Misalkan rempah perawan di kemasannya warnanya hitam, kenapa sih kok hitam? Nah hitam itu kan, salah satunya elegan atau enggak misterius gitu kan, itu bisa atau, minuman-minuman kayak minuman yang seger-seger itu disetting dengan warna kuning, atau kemasan-kemasan makanan biasanya warnanya ada yang coklat gitu kan, atau, iklan-iklan yang sifatnya religius itu identik dengan warna hijau. Nah itu akan mempermudah, eee, otak manusia menggiring dia untuk cepat-cepat memutuskan gitu, untuk beli atau enggak, tertarik atau enggak, gitu. Rata-rata dengan warna mereka akan lebih tertarik. Nah, yang keempat, calon konsumen, memutuskan untuk membeli satu produk itu karena dia percaya, tuh. Karena, inti dari sebuah jual beli itu kan kepercayaan ya. Nah, si percaya ini
dituangkan dalam bentuk tagline atau kata yang tepat, merek atau apa ya, di sini di produk itu ada apa sih namanya, kayak nama produk atau tagline produknya itu dipercaya gitu. Misal rempah perawan resmi apa? Rempah perawan asli 100% herbal atau rempah dari Indonesia. Nah, itu kan orang tuh, bener nih rempah perawan nih, percaya gitu ini 100% rempah alami gitu. Atau dari si seller tersebut itu menggunakan kata yang dia itu terjamin gitu. Misalkan distributor resmi Ratu Ratus. Nah, itu kan udah oh iya ini percaya nih produknya asli gitu. Atau kan ada juga yang garansi uang kembali. Nah, itu. Jadi ada apa sih? Kayak ada jaminan gitu bahwa si produk ini asli, terus asal usulnya jelas, terus sellernya juga resmi, itu menimbulkan kepercayaan dari sebuah penggunaan kata yang tepat di produk tersebut. Nah, yang kelima itu putus-putus nggak suaranya? Bagus. Udah jelas ya. Yang kelima, manusia itu akan cenderung menyetujui atau mengatakan ya ketika awalnya dia setuju gitu. Jadi kalau misalkan pernah nggak kita masuk ke sebuah situs atau ke sebuah ini ya aplikasi gitu kan, itu kan pasti awalnya izinkan mengakses email gitu atau izinkan mengakses perangkat. Nah, kita akan klik iya kan karena kita memang butuh gitu, kita penasaran. Nah, untuk selanjutnya biasanya akan ada lagi tawaran lagi akses ini. Nah, itu sama ketika menjual suatu produk, ketika dia sudah mengatakan ya atau setuju atau dia berpikiran positif terhadap produknya itu, kemungkinan selanjutnya dia pun akan begitu. Makanya kita sebagai seller harus mampu juga gitu, harus mampu juga mengarahkan si calon konsumen atau konsumen itu untuk selanjutnya mengatakan ya lagi. Contohnya kayak udah tanya-tanya nih, orang udah tanya-tanya orang baru gitu kan. Kalau orang yang udah pernah beli mungkin karena dia sudah tahu manfaatnya. Tapi kan kalau orang baru tuh kadang masih yang bagus nggak sih produk ini, enak nggak sih, nah gitu. Nah itu kita harus mampu mengarahkan dia untuk berkata ya. Misalkan ibu, ibu kan senang perawatan, makanya produk ini cocok untuk ibu. Nanti ibu akan merasakan khasiatnya. Penasaran kan Bu sama khasiatnya? Misalkan kata dia, iya gitu kan. Nah itu kita lanjut lagi dengan pertanyaan berikutnya yang sebentar ya, ada gangguan. Aduh, iklan dulu ya tadi. Nah itu yang kelima itu ya yang berkesinambungan. Ketika satu kali dia mengatakan ya, kita harus mampu menggiring dia untuk mengatakan ya lagi. Ketika dia sudah sampai 2-3 kali menyatakan ya gitu, kita tetap ngasih pertanyaan yang ujung-ujungnya dia tuh susah gitu untuk menolak, dia tuh susah untuk mengatakan enggak gitu. Nah itu menjadi alasan psikologis kenapa orang memilih untuk beli produk kita, karena memang sudah kita yang mendoktrin gitu, kita yang mengarahkan dia untuk selalu mengatakan iya gitu. Yang keenam, kita membeli produk atau konsumen membeli produk karena akses informasi yang mudah kita lihat gitu atau mudah kita dapatkan. Misalkan, saya dengar nih ada produk bagus dari
dari ratu-ratus katanya sih bisa menyembuhkan keputihan gitu atau bisa bikin emak-emak rasa perawan lagi gitu. Nah, kita kan akan si konsumen itu akan mencari tahu gitu. Konsumen itu akan mencari tahu informasi gitu yang sekiranya valid. Nah, di situ ketika dia mendapatkan informasi yang valid gitu, informasi yang lengkap, maka dia akan yakin, dia akan mau gitu untuk beli gitu. Nah, teman-teman silakan kalau memang ada yang mau ditanyakan sambil saya jalan ya, biar nanti waktunya nggak kehabisan. Gitu. Untuk yang ketujuh itu memutuskan membeli karena memang secara emosional atau dia melibatkan aspek emosi dalam keputusannya. Emosi ini kan bukan hanya tentang emosi amarah gitu, bukan empati atau dia udah emang suka gitu kan, penasaran. Nah, itu kan emosi ya. Dari kemasan yang bagus, dari kata-kata yang tepat, dari merek yang memang menarik gitu kan, ada perasaan kita tuh ini apa ya gitu. Terus ada testimoni juga yang mendukung gitu. Duh, kok kayaknya jatuh cinta nih sama produk ini gitu. Kok kayaknya produk ini bagus gitu. Nah, itu bisa jadi alasan kenapa orang memilih untuk membeli produk atau di promo, di iklan itu konsumen merasa merasa simpati gitu, merasa empati terhadap si iklannya itu. Pernah kan ada di Facebook gitu, saya sering lihat ada anak-anak lagi minum di air keran gitu kan, kok rasanya kok kasihan gitu. Nah, ternyata pas dilihat, oh itu memang ajakan gitu untuk kita untuk menyumbang gitu. Nah, itu kan istilahnya memanfaatkan aspek ini ya, afeksi atau emosi dari kita, dari konsumen atau dari viewer untuk memutuskan gitu, lu beli enggak gitu, lu nyumbang enggak gitu kan. Nah, itu. Nah, yang terakhir yang kedelapan itu labeling. Labeling di sini eh, bisa bisa berupa merek, bisa berupa jargon gitu kan. Jadi di label kayak 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 rempah perawan itu kan di labelnya gitu kan rahasia rasa gadis gitu. Jadi udah konsumen itu emang diarahkan gitu untuk berpikir bahwa rempah perawan ini emang menjadikan eh, pengkonsumsinya gitu, menjadikan yang minumnya itu perawan lagi. Nah, itu gitu maksudnya. Coba silahkan teman-teman yang ditanyakan. Neng Dinda kemana ini? Ayo kita ngebril. Ayo, silahkan yang mau bertanya. Penjelasannya dari Teh Popon luar biasa ya, terkaitan dengan psikologis mengapa orang membeli produk kita. Mungkin ada sedikit tambahan dari saya ya. Jadi iya benar kalau sedikit tambahan aja sih. Jadi untuk bisa psikologis ini tuh kita bisa membangkitkan emosional emosional si pembeli itu gitu ya, dengan cara ya kayak kita alih-alih memberi sesuatu hal yang kayak di situnya tuh untuk meyakinkan pembeli itu testimoni gitu, bahwa kita itu testimonial itu penting banget ya nggak sih Teh, kita berjualan gitu untuk si calon pelanggan atau untuk yang menjadi seorang kita mengajak mitra gitu ya, dia gabung untuk join juga gitu. Itu juga perlu banget yang namanya testimonial. Kadang ada ya ada sih sebagian ya kayak misalkan yang tuh kayaknya Kak testimoni aku malu nih posting-posting testing. Ya. Apalagi namanya ini rahasia rasa gadis ya. Itu kan
mungkin berpikirnya malah, mungkin nanti dikira kita nggak perawan lagi gitu kan. Nah, sedangkan value rempah perawan itu kan seabrek gitu ya, segudang. Iya. Nah, dengan adanya testimoni kan macam-macam, ada di situ ada yang dari sembuh dari kista, dari miom, terus dari yang pengen promil sampai 7 tahun, 4 tahun, bisa hamil gitu kan. Nah, terus ada yang keputihan juga sampai serviks infeksi juga kan sembuh gitu. Ya kita tunjukkan aja itu testimonial itu untuk memperkuat kita untuk psikologis si pembeli juga gitu, untuk mengajak mengait si calon pelanggan itu gitu. Butuh banget, maksudnya penting banget lah. Kadang ada yang menyepelekan apa sih testimonial gitu. Enggak, jangan malu untuk posting gitu. Malah justru saya waktu jadi marketer nih, saya lebih kebanyakan posting tuh bukan produk apa sih, bukan ini branding ini enggak, tapi testi dari awal aku kenal ini rempah perawan tuh testi terus, tiap hari testi. Jadi seorang itu akan membidik pasaran tuh tepat juga gitu. Saling kok penasaran banget sih. Nah, sampai kemarin tuh ada yang ke WA aku, "Teteh, aku tuh penasaran banget sih dengan testi-testi Facebook yang Teteh setiap hari di posting," gitu. Ya karena saya selalu testi lagi gitu. Jadi penting banget ya. Nah, terus kita memperlihatkan yang kedua tuh perlihatkan bukti sosial gitu, kayak social proof gitu ya. Itu dengan testimoni itu. Terus yang ketiganya kita membuat kesan takut ketinggalan kayak kemarin nih Teh Mio atau dari perusahaan kita kan mengadakan promo ya. Iya. Promo itu dalam jangka sehari. Ya udah kita ada kesempatan tuh ambil aja gitu. Jangan ya untuk menarik ngambil si calon pelanggan itu sebanyak-banyaknya cari gitu. Mumpung ada promo kita yang jadi ininya tuh cepat gitu, gercep gitu, diumumkan saja gitu. Karena kemarin juga saya banyak yang ternyata ada promo kayak gitu yang 58 juga banyak dia. Meskipun mereka nggak mau jadi marketer padahal udah ini loh 58.000 tuh udah jadi marketer loh gitu. Enak banget gitu kan. Nah, Mudah banget. gitu. Tapi ternyata dia bilangnya nggak jangan dulu deh Teh, maksudnya pengen nyoba dulu gitu, karena saya masih penasaran dengan testimoni yang Teteh posting gitu kan. Jadi kalau berpikirnya tuh, wah testimoni ini banget gitu, menguatkan banget juga kan. Nah dari situ akhirnya aku mau coba dulu deh Teh, apa yang pengen nyobain apa sih testi yang bener nggak sih gitu, silahkan kata akunya kan, silahkan saja gitu. Nah akhirnya kan pas itu 2 hari kemudian, "Yaudah Teh, aku tuh pengen jadi reseller aja." Loh, padahal itu aku 58 untuk marketer ya, tapi untuk reseller aku mau jadi reseller aja gitu, minimal berapa ya Teh gitu. Kan luar biasa kan ya kalau pertamanya tuh mau hanya coba-coba, tapi akhirnya ujung-ujungnya jadi reseller juga gitu ya. Apa yang tadi dijelaskan sama Teh Popon juga itu dari apa yang waktu itu ada poin-poinnya itu jelas banget ya. Bagus itu untuk dipelajari apa yang Teh Popon sampaikan tadi. Terus kayak misalkan dari kalau kita bikin promo tuh kayak grab it fast gitu. Kata-kata yang katanya tuh terbatas banget, grab it fast, terus try it now kayak gitu. Misalnya pokoknya kayak grab it fast tuh kayak jadi kayak si edisinya tuh limited edition kayak gitu. Cepat gitu ada kata kayak gitu. Ya cukup mungkin dari itu aku sih tambahan gitu aja sih Teh. Iya. Ada yang mau bertanya yang lain? Kayaknya ada deh. Apa sih tadi? Nih, Nah, sekarang jualan online. sekarang Jualan online. Sekarang jualan via online, calon customer nggak semua kenal. Gimana cara amannya buat kita? Terus tipe yang terapkan yang mana? Apa semuanya? Dari siapa ini? Teh Sri Puri ya? Iya. Monggo, Teh. Jualan online. Jadi kalau jualan online itu memungkinkan banget gitu. Memungkinkan banget kita pakai teknik-teknik yang ada gitu. Pertama karena kita kan nggak langsung ini ya Neng ya, nggak langsung nggak langsung ketemu orangnya, otomatis kita harus dari segi warna, dari segi merek, labeling gitu. Menimbulkan ketertarikan, kekepoan dulu gitu.
Iya, itu kan kenapa kalau online itu, kita bikin gambar juga kan gambar-gambar yang menarik gitu. Terus di promonya itu pakai warna-warna yang memang sekiranya menarik perhatian gitu. Dari kata-kata juga kan nggak sering ya, apalagi kalau misalkan, saya ngedit tuh kadang-kadang ada yang nyeleneh-nyelenehnya itu ya, itu maksudnya untuk menimbulkan ketertarikan gitu, menimbulkan, Kepo. kekepoan. Bener nggak, Neng? Kalau Neng Tita Yes. gimana tuh? Ya sama sih Teh. Jadi, kalau online itu jadi bikinlah kita itu ngiklan itu segreget gitu, Iya, se-wow betul. biar agar si calon pembeli itu bikin, penasaran gitu. Kok Betul. kayak misalnya Penasaran, rempah kepo. iya, jadi kepo gitu, kepo banget. Kok itu setiap hari yang bicara tuh itu rempah perawan, terus rempah perawan, tapi kan kita ngiklannya tuh bukan jelas banget dengan produk, kita menjual iya produk rempah perawan, tapi tidak gitu. Tadi bikin orang tuh penasaran seperti apa sih gitu rempah perawan itu. Kayak contohnya seperti ini. Setiap hari aku tuh selalu aja dibikin sama suami itu uh, apa sih, selalu bersemangat, terus, suami Iya. tuh selalu bikin aku tuh semakin dipuji-puji setiap hari gitu. Iya. Terus, uang belanja tuh semakin ditambah gitu. Apa saya karena gara-gara minum rempah perawan ya setiap pagi, setiap hari, atau setiap malam, itu kan jadi kan mereka pun akan mengundang, "Apa sih Iya. rempah perawan itu?" Gitu, "Kok jadi bikin suami ini, itu, bla bla," gitu. Nah, kita kan, menjual produk dengan keharmonisan rumah tangga gitu. Ada karena banyak orang yang, suami itu nggak mendukung gitu, beli ini, "Ah, mah kayak gitu, apa sih, nggak usah deh kayak gitu kan banyak yang, udah rasanya udah enak," gitu. Nggak mesti ada yang nggak perlu kayak gitu, tapi kan kalau misalkan di luar sana tuh masih banyak yang pengen hal yang, dari istrinya tuh sesuatu yang, wow beda meskipun udah brojol Beda gitu. beranak-anak, telepon. Jadi kita bikin iklannya Menggoda kayak gitu. gitu ya. Mhm. Bikin segreget mungkin lah, gitu aja. Untuk menjadikan kita juga harus bisa, mengembangkan ide-ide, kreatif kita gitu. Ayolah Betul. kuasai diri kita itu bahwa kita bisa yang, memberikan iklan-iklan yang lebih greget pokoknya jangan jangan yang itu-itu aja karena rempah perawan itu valuenya kalau digali itu pokoknya banyak banget lah gitu. Jadi banyaklah ide-ide yang ada di dalam otak kita juga ya, Teh? Betul. Itu Ya kadang, seperti itu kurang eee, lebih. ini juga apa, kontak gitu, di mana kita beli, di Ya, mana kita bisa dapetin itu juga harus, karena kan kalau online itu, kita search misalkan, pernah loh saya itu, searching, tadinya saya tuh lihat sebuah buku itu di flyer ya, di flyer yang dibagiin, di swalayan gitu. Buku itu memang buku buat anak-anak gitu. Terus saya search tuh karena di flyer itu tuh nggak ada, kita tuh beli ke mana, tersedia di mana tuh nggak ada gitu. Akhirnya saya search di Google gitu, ketemu dan ternyata, apa ya, si yang jualnya itu beda gitu. Nah, itu kenapa, akses informasi atau kita akses di mana kita dapetinnya itu untuk online itu sangat penting sekali karena, selain kita jangan berpikiran, "Oh, saya nih distributor," gitu kan, "pasti saya doang yang jual." Oh, enggak banget gitu kan. Karena sebuah jaringan pemasaran itu ya memang harus luas gitu. mhm. Nah itu, iya kan, Neng? Iya, Kayak di iklan gitu, kadang kita lupa kan di caption itu, "Ayo iya, promo beli 3 gratis satu atau beli benar. 3 Heeh, 58.000, di bawahnya nggak disebutin kontak. Akhirnya, iya. nah, dia nyari ke yang lain, searching rempah perawan, oh belinya nanti malah nggak ke Jadi kita gitu. itu teh, jadi jangan jangan sampai kehilangan si calon pelanggan atau calon customer tanpa melibatkan kita kontaknya, atau enggak, alamat webnya, link-nya gitu kan. Kayak IG Mhm. cantumkin saja, kayak bio kayak gitu cantumkan aja. Jadi biar si orang ada calon pelanggan searching ke kita langsung klik aja langsung, kalau bisa mudah langsung ke PTL atau link-nya gitu. Jadi kan langsung nggak kehilangan, bukan masalah itu, maksudnya jadi langsung ke kita gitu, tanpa harus cari-cari Betul, informasi lain gitu, cari-cari lain gitu. Itu juga penting. betul. Ini nih, Teh Ada Wilda,
yang via online itu kan secara visual ya. Jadi yang Tepopon jelaskan poin 1, 2, 3 bisa dipakai gambar, warna, dan tagline. Ya bukan hanya bisa dipakai, ya memang harus gitu. Memang harus dipakai gitu. Kalau enggak gitu, jadi promo kita akan apa ya? Akan Kurang menarik, kurang ini tanpa kurang jadi greget gitu. tanpa ada calon pelanggan yang akan minat gitu. Kalau tanpa ada karena otak kita tuh makanya pakai kalau misalnya lihat itu postingan itu melalui pakai otak kanan ya Teh ya, ke gambar Ya. gitu. Langsung aja ke gambar. Wah, ini kayak Timung Spa aja nih. Timung Spa kayaknya menarik banget, warnanya pink, keperempuanan banget. Itu kan punya karakter sendiri gitu. Ada khasnya gitu. Dari packaging udah produk Ratu itu luar biasa bagus juga gitu. Apa sih karena gitu. Terus dibikin kayak kita gambar-gambar yang bikin kayak masker payudara mengencangkan apa sih bisa mengencangkan gitu kan bisa gitu. Nah itu kan bikin gambar yang semenarik mungkin gitu ada gambar wow apa gitu pokoknya semenarik mungkin lah gitu. Penasaran gitu ya, aku ramah sendiri ya kalau Zoom. Aku seneng kalau Zoom sama Neng Dinda tuh kayaknya semangat banget gitu. Luar biasa semangat saya karena saya punya modenya semangat Teteh, jadi memberi aura semangat ke semua orang. Ada jempol. Iya ini. Ada lagi pertanyaannya? Seru banget sih Teh Dinda. Iya dong. Karena jangan sampai gambarnya payudara katanya. Jangan, nanti malah disensor. Ya enggak lah, maksudnya semenarik mungkin tuh kayak misal ya di situnya ada hologram kayak kata-kata yang bikin orang tuh penasaran gitu, jadi menarik pelanggan gitu Teteh Filda. 6.30 nih Neng. Kayaknya kurang kalau kita bincang-bincang ya Teh. Oke, ada lagi yang sih bertanya? Mumpung masih ada waktu nih, atau waktunya lebih nih? Udah 6.31. Udah oke, mau ditutup aja kah? Ya sudah, kita tutup aja daripada nanti mas kemana-mana. Terus itu ini lagi ya, nanti dipecat lagi sama si ini apa sih? Diusir. Oke, semoga semua ini apa yang tadi sampaikan sama Teh Popon itu bisa bermanfaat. Sekarang meskipun hari Minggu tetap produktif, tetap mendapatkan profit, bertambah rezekinya pun makin bertambah. Selalu berasumsi yang baik-baik. Terus selalu bikin afirmasi setiap paginya, percaya akan afirmasi, wujudkan untuk mewujudkan goal-goal dan impian kita. Kalau kita itu bisa luar biasa di ratus-ratus, bisa sukses. Ya nggak Teh Popon? Oh, iya dong, emak-emak gitu kan. Emak-emak milenial. Ya udah. Teteh, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.